sampai di pondok Qais Al-Qarni dan dalamipun Majlis Jamiarul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Streaming podcast. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang podcast, alhamdulillah, di studio. Nah, Pak kecil-kecil sudah masuk YouTube. Iya. Ayo nah, pokoknya ya nggak usah pedulikan ucapan orang, insya Allah kita bisa bahagia, nak ya. Apa pedulikan? Selama kita memperdulikan ucapan manusia, maka kita menganggap manusia itu orang penting, padahal tidak penting juga, apalagi omongannya. Bismillah. Ini kita sedang podcast dengan Dik Nada. Jadi ada yang sering ditanyakan para sahabat. Mohon maaf nih, saya balik dulu kameranya. Setelah begini, bisa enggak? Oh, enggak bisa. Berarti di sini. Mohon maaf. Kenapa banyak sekali para anggota dari 120 ternyata yang aktif cuman 20? Saya mohon maafnya, sambil ngomong. Mohon maaf nih. Wah, Akbar. Ya sebentar, tak lepas ya saya. Tak lepas. Jadi belenggu. Bukulnya dilepas dulu. Ini karena ada bukulnya para sahabat. Nih, ini ada bukulnya. Nah, ini ada ukot. Nah, ukotnya dilepas dulu. Ayo, lepas dulu saya mulu. Ini sambil jawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah karena setiap orang masuk dari jamiah kita, Jamiah Ruqyah Aswaja, itu motivasinya berbeda-beda. Ada orang itu ikut kita atau ijazahan, ingin dialiri ilmu ruh, namanya ijazah itu ya aliran. Itu karena dia sekedar pengen tahu. Satu, jadi orang itu agak berisik ya.
tapi tidak apa-apa. Jadi orang itu ikut ijazahan itu pertama dia sekedar pengen tahu. Misalkan ada Rois Surya, Kiai, di pesantren dia 16 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun di pesantren nggak ada ilmu ruqyah. Kok ini ada ilmu ruqyah? Nah, dia pengen tahu aja. Satu itu. Yang kedua, dia ini sudah punya padepokan, punya jamiah sendiri, punya jamaah sendiri. Nah, maka ketika beliau ini ikut kita, maka tidak lain tujuannya adalah ingin mengakomodir keilmuan saja. Jadi untuk jadikan sebagai pejuang dakwah di JRA sangat sulit orang seperti ini. Yang ketiga, misalkan begini, dia punya manakib apa atau majelis apa begitu. Ketika ikut ijazahan ya cuman sekedar pengen menambah keilmuan. Nanti kalau keilmuannya sudah ada, beliau amalkan di komunitasnya. Ini bersama uminya dulu. Anak solihah ya, anak cantik-cantik. Pertama kali di streaming tuh. Yang ketiga adalah seorang herbalis. Jadi sebelum dia ikut ijazahan, sebenarnya dia ini herbalis, jual jamu. Seperti saya nggak sebutkan merek ya, MLM atau baik MLM ataupun fermentasi ataupun herbal ya. Maksudnya berbau herbal. Sebelum ikut JRA dia sudah herbalis. Nah ini harus awalnya memang kita lihat ini seperti orang militan 1 hingga 2 bulan, kemudian dia awalnya ikut-ikut ruqyah massal tapi tidak pernah ruqyah. Kemudian dia secara tanda kutip terselubung jualan sama anggota yang lain. Ini saya punya produk bagus ini. Nah, dia lupa bahwa sebelum dia nawarkan produk, Quran itu sudah syifa. Mungkin terlena lah, sehingga nawarkan produknya ke teman-teman JRA. Bahkan ini dari skala kecil ya. Nah, ada pula yang skala besar. Ada skala besar itu dia punya komunitas besar. Jadi nanti di JRA dia juga nanti kita akan kaji seperti ini. Apakah betul dia ini ada kepentingan di JRA atau dia ini melihat JRA ini sebagai medan betul-betul dakwah, atau itu tadi tempat lokasi pemasaran produknya. Yang ketiga, yang keempat adalah orang yang ingin berobat. Jadi ketika ijazahan saya ini punya keluhan asam lambung sudah menaun, tidak sembuh-sembuh, si A, si B. Jadi saya pengen belajar ruqyah ini karena ya pengen berobat. Nah, orang keempat ini nomor 4 ini, dia kalau sudah sembuh, walaupun kamu chat, WA, diajak ketemuan, walaupun dekat, nggak akan bisa, sulit ya. Yang keempat, yang kelima adalah orang yang mantan pasien, dia sembuh dan dia sebelum belajar ruqyah ini dia sudah punya keilmuan, disiplin, keilmuan agama yang mumpuni, ataupun nggak mumpuni tapi ya sekedar tahu bahwa wa yasfi sudura qaumil mu'minin qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Tahu bahwa Al-Qur'an itu syifa, dia meyakini, tetapi prakteknya belum bisa. Maka di JRA dia belajar dan mengobati diri sendiri dan sembuh.
Kalau tidak sembuh biasanya memang enggak. Nah, perhatikan dari 4 orang yang kelima inilah yang militan. Artinya yang militan itu adalah orang-orang yang dia mantan pasien dan sembuh dengan izin Allah dengan pasiennya dan menerapkan metodologi yang ada di JRA. Dia militan dengan adanya itu. Nah, ada lain yang keenam itu yang lebih parah. Dia ini militan awalnya, tapi karena terlalu banter, dia terlalu rukyahnya, frekuensinya terlalu padat, sehingga dia ghaflah sehari gitu, semalam kadang dia punya pasien 40 pasien 5 3, 5 hingga 5 setiap harinya, sehingga dia terbiasa sudah nangani orang. Nah ini, dan ngerukyahnya itu bukan pasien dari hasil RTL, hasil rukyah massal. Dia ini pasang nombor, kemudian pasien datang, dia ngikuti aja pasien, kemauan pasien suruh datangi rumah dia ngikut karena ada untung rugi. Dia rugi bensin, kemudian merasa tidak kutip rugi bensin, kemudian si pasien merasa diuntungkan karena sudah dirukyah. Nah ini transaksional. Nah yang ke-6 ini lebih bahaya dari yang satu, yang ke-4, ke-5, ke-6. Artinya begini, orang yang praktisi yang rukyahnya frekuensinya terlalu tinggi, sehari sampai 5 kali, 4 kali, itu jauh lebih bahaya daripada orang yang diajak rukyah tapi nggak mau, kumpul nggak mau. Itu bahaya. Bahayanya siapa? Yang banyak lah. Salah satunya yang menjangkiti mereka ini sombongan. Ya, itu jauh daripada ketika diajak dakwah nggak mau. Maka dari poin ke-1 sampai ke-4, yakni orang hanya sekedar ingin tahu, kemudian dia herbalis, kemudian dia sudah punya keilmuan yang lain, atau bahkan dia pasien, orang seperti ini kamu ajak sampai WA-mu sampai gangguan sekalipun nggak akan mau. Maka bagi kita satu yaitu tetap bersabar dan istiqomah. Sebagai Mars JRA, kami berjuang, kami militan. Militansi tanpa kuitansi lah yang saya sebut seperti itu. Dan orang ini, 4 orang ini impoten. Ya, yang lain nggak impoten, ya. Yang ke-5 ini nggak impoten dia. Yang ke-6 ya, dia ini pasiennya banyak, mengalami praktisi yang biasa. Tetapi dia ini nggak impoten, tapi justru libido. Libido itu, oh ya, ulil ngomong ya. Mereka nggih kula paring nomor ulil. Oh ya, gue dino iki jiko gak. Nggih, niki wonten tesih. Ini para sahabat mau pulang, mau nikah kayaknya, potongannya wis syukur. Ya wis hati-hati, salam orang tua ya. Ya. Ini mantor ini. Ini mantor ini. Dis. Itu tadi diternya ulil lah. Nopal. Oh ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi yang ke-6 itu malah justru dia ini ibarat saya biar mempermudah menganalogikan atau mengkiaskan itu, dia ini tidak impoten tapi justru libidonya tinggi, jadi pikirannya wayuh terus, artinya cari pasien terus. Nah, sedangkan JRI karena sayap ya, bukan cenderung fokus ke terapinya tetapi dakwahnya. Yang penting orang ini kepalanya pusing, entah itu segala statusmu, entah bereaksi, kesurupan, entah terserah, tapi yang jelas sudah didakwai, kamu sholat, kamu yang tadinya belum berkerudung, mereka sudah berkerudung. Nah, seperti inilah mereka itu justru malah malah bisa, inilah mungkin selain barokah Quran yang kita sampaikan bacakan kepada marki kita juga
dakwah. Jadi artinya dakwah di pasien itu. Jadi sekali lagi banyak kesalahan praktis itu mengandalkan metode daripada dakwah. Nah ini yang mungkin menurut saya tanda kutip keliru, karena kita ini sayap dakwah LDWBNO, bukan terapinya seharusnya yang harus difokuskan, tetapi adalah sisi dakwahnya. Ya sedangkan yang keenam tadi, setiap hari dia ketika diundang RTL tidak hadir, malah dia membuat rukyah masal sendiri atau ngecer sendiri. Nah ini lebih bahaya, karena dia ini ibarat orang, dia tidak impoten tapi justru libido, pikirannya wuyah wayuh tapi gak adil begitu. Dan itu lebih berbahaya karena banyak yang didolimi dia, banyak yang didolimi. Artinya banyak didolimi, saya katakan banyak didolimi begini contohnya. Dia ini katakanlah 3 malam ya, 1 malam itu ngeruyah 3 pasien. Nah, ternyata ada kasus sihir, 2 orang kasus sihir. Maka 2 kasus sihir ini nggak akan tuntas. Saya katakan pasti, walaupun dirukyah 1 kali dia hanya sekedar rukyah muntah-muntah atau bahkan kesurupan, selesai di situ. Pertanyaannya apakah sembuh? Ya jawabannya belum. Jawabannya belum. Dan ini malah justru tanda kutip memperburuk nama baik JRA sendiri, gurunya, bahkan simbol-simbol yang dipakai. Misalkan ada simbol NU ya yang mencemarkan nama baik NU juga. Oleh sebab itu, maka yang baik itu ya militan tapi alaikum bil jamaah, bukan nyari pasiennya sampai memaksakan diri, tapi lama-lama memaksakan diri nomor WA pribadi disebarluaskan. Kemudian ya itu tadi endingnya tetap semoga kita dihindarkan la tajalid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Para sahabat, itu motivasi. Maka yang ikut open house pasti sudah tahu kenapa, apa solusinya, bagaimana solusi ketika dimanapun. Nanti yang komen di sini pasti juga merasakan. Saya di grup WA ada 200 orang. Ini disampaikan kepada disampaikan kepada tanda kutip orang yang ini ya, PC, ketua PC. Ya, fatalnya jadi 4 6 ya. 6 motivasi tadi itu, kalau yang 5 ini mohon maaf nggak akan bisa militan. Jadi yang terjadi di PC kalian itu sebenarnya sudah terjadi di saya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya sudah paham. Yang sangat meresahkan, mengkhawatirkan lagi adalah yang tidak militan ini malah PC-nya. Contohnya PC-nya punya 6 faktor ini. 5 faktor dari 6 faktor ya. 5 faktor dari 6 faktor. Misalkan ada dia herbalis. Dia ini jualan produknya, upload di status Facebook, status apa. Jadi lupa bahwa kita amanah JRA ini, kamu di cabang kamu ini saat TB ini dirawat. Kalau nggak bisa ngerawat ya nggak apa-apa. Iya sya'yudhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akhirin. Akan mungkin minta izin ke Allah Ta'ala untuk mengganti kamu. Kalau kamu misalkan kita amanah tidak bisa memegang, nggak apa-apa, tetap silaturahmi kita jalin, karena layatul jannah qati'ur rahim. Nggak bisa masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Tetapi hal dalam konteks keorganisasian, kamu nggak bisa memegang amanah ya dipasrahkan aja ke orang lain. Yang jadi masalah itu PC-nya kadang nggak jalan, tapi ketika diganti tidak mau. Karena mengingat JRA ini kan anggotanya ribuan, dia begini merasa gimana begitu kan. Nah, ini yang sulit ya. Tapi bagi kita tidak masalah, Yang jadi ukuran yang penting adalah kita tetap secara individu taat kepada aturan, kepada gurunya, kepada aturan organisasi. Saya kira itu sudah cukup menjadi satu catatan kita, nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang satu orang inilah yang insya Allah, dan itu bagian dari JRA yang senusantara ini adalah yang kelima tadi. Dia itu mantan pasien dan dia
dia dikit-dikit lah dia tahu bahwa Al-Quran itu menurut nas Quran itu memang syifa. Nah kalau nggak punya background ini, nggak punya ilmu, dia nggak akan militan karena dia sudah kita sampaikan ke dia, Quran ini sifat, kata Allah begini, kata Nabi begini, kata Sayyidina Abu Bakar begini, bahwa Quran ini mari kita jadikan Quran sifat. Dia tetap aja nggak menerima. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada, maksudnya keagamaannya nggak punya, atau punya tapi ya itu tadi 5 orang tadi. Nah, itu sulit. Dan juga yang kelima, yang militan jangan berbangga diri. Kalian sekali lagi yang militan, yang masih istiqomah, jangan berbangga diri. Karena hakikatnya kalian ini juga mantan pasien. Saya asal tunjuk komen aja, yang komen ini saya tahu. Yang komen asal siapa begitu ya. Ya mesti mantan pasien. Bahkan sebagian yang komen juga masih ada yang kena sihir. Itu membuktikan bahwa kalian yang militan itu juga pasien, mantan pasien. Itu yang membuat kalian jangan sombong itu kan. Dan kenapa harus militan itu bagus menurut saya. Kenapa kita ini harus militan? Jawabannya pertama, salah satu manfaatnya kita ini berjamiyah JRA itu adalah kalau kita meninggal insya Allah akan kita catat, kita share, yang takziah, yang mendoakan juga banyak, yang bahkan setiap tahun dikirimi doa berapapun yang meninggal asal orang JRA kita akan kirim hadiah. Bayangkan kalian dikirimi doa orang ribuan. Maka jika kalian nggak militan, mohon kurang nggak aktif gitu, nggak aktif, tolong berpikir ulang sebelum terlambat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka yuta'aka wa fazurukal yawma hadid. Sekarang kalian lagi ghaflah, nanti kelak di akhirat fakashafna anka yuta'aka, maka tutup kamu mulai cerdas di akhirat. Ternyata bacaan Qur'anmu ke ada orang pusing itu sangat berfaedah, bahkan bisa membuat Qur'an ini menyafaati amalmu yang amalmu ini kurang. Ternyata efek bacaan yang kita baca ini membuat ridho Allah Ta'ala, dan Al-Quran akan memberi syafaat jika memang amal kita kurang. Itu yang pertama, kita didoakan. Yang kedua adalah yaitu tadi, kita dengan terus meru'yah ini insya Allah akan diberi syafaat Al-Quran di akhirat. Yang ketiga, kita diberi Allah Ta'ala hambanya yang muti' taat. Sedangkan yang tidak aktif itu, saya katakan yang tidak aktif, saya nggak nyebut JRA, pokoknya nggak aktif organisasi. Saya yakin mereka akan di akhirat akan kecewa dan merasa rugi. Ini terlepas dari permasalahan organisasi. Ternyata bacaan Al-Quran yang kita baca ketika ada orang sakit kepala, kita bacakan wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa idza maritu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Itu lebih baik daripada kamu diberi bisaroh Pajirus Pod Dakar tahun 2022. Kapan itu terjadi? Kalau kamu sadarnya kapan? Di akhirat.
Sekarang kamu nggak sadar bahwa bacaanmu itu ketika ada orang pusing kamu rukyah tetap pusing, terus kamu putus asa dengan ini. Padahal Allah sudah mengatakan jangan putus asa. Qul ya ibadil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tapi kalian putus asa atau kalian merasa bahwa kalian ini super sibuk sehingga gak bisa aktif? Pertanyaan saya, kamu di zaman yang serba, kita ini di serba begitu mudah, fasilitas semua ada, tapi kita ingin masuk surga tetapi tidak dengan mujahadah, dengan susah payah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjirik, am hasibtum an tadkhulul jannah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamil ladzina jahadu, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kalian ini mengira kalian ini masuk surga sedangkan kalian 24 jam hidupnya untuk pekerjaan, berhubungan intim, anaknya sekolah, membesarkan anak, bekerja lagi, makan, tidur, berhubungan intim, itu sama seperti kerbau. Andillah untuk berkontribusi dalam syiar agama ini. Saya sebenarnya yang kemarin diprotes, JRA nggak penting, dakwah yang penting, saya disuruh menghapus itu. Maaf, saya nggak bisa, karena memang yang penting ini adalah unsur dakwah kita, kontribusi kita kepada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sekedar mengingatkan yang 5 ini ya, yang militan ya, atau dari PC-PC yang lain, mohon nanti video ini di-share ke para ketua cabang yang nggak bisa aktif. Tolong kalau memang kalian nggak bisa aktif, ibaratnya diamanahi dengan JRA ini, kalian nggak bisa, maka tolong lepaslah, biar saya cari yang lain yang sama-sama bisa kita ajak untuk syiar agama, menggembirakan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengembirakan hati Nabi dengan syiar agama ini. Bayangkan mengobati santet tanpa tarif, ijazahannya pun sebenarnya gratis. Kalau kalian datang ke sini minta ijazah gratis, saya kasih buku, saya kasih sertifikat. Di luar kita bahas keilmuan ya, yang bilang gimana cara mencari dunia yang mana, sampean kesini tak kasih buku gratis, sertifikat gratis, begitu. Kemudian satu lagi yang ini untuk ketua PW atau ketua PC ya, tolong jangan pisahkan anggota JRA ini dengan gurunya, karena banyak sekali saya lihat praktisi itu yang sebenarnya kena serangan balik kemudian dibisiki setan. Saya merasakan, saya nggak bisa melihat jin, ini jangan difitnah kemudian saya nggak jin, saya merasakan dengan gejala-gejala yang ada. Ini banyak mereka dibisiki amarah yang berlebihan kepada istrinya, semuanya itu mereka yang ada masalah. Maka jika ketua PC, ketua PW tidak bisa, ketika ada open house misalkan begitu, kalian nggak bisa ngantarkan PC-PC ke sini, nggak apa-apa, bebaskan mereka untuk ke sini. Jadi jangan otoriter, harus izin PW, enggak, harus izin ketua PC, enggak, laporan saja. Jangan pisahkan mereka, orang-orang yang pengen ketemu saya kemudian dilarang dengan aturan organisasi, alasannya belum izin PC dan sebagainya. PC-nya aja nggak tergerak. Ini nanti kayak ini yang komen di Bali,
juga belum ada yang kesini kan. Sebenarnya ada ilmu-ilmu baru yang ingin saya sampaikan. Saya swab untuk siapa sih pelaku sihirnya, itu bisa. Dan sudah saya sampaikan dan tidak akan saya pernah sampaikan di pelatihan. Ya yang datang ke sini aja yang akan saya beritahu ilmunya itu. Tetapi nggak ada inisiatif dari baik ketua PC, ketua PW, bahkan di grup pun nggak ada pemberitahuan tentang itu. Jadi sekali lagi himbauan saya kepada ketua PC maupun PW, pertama yaitu kalau kalian tidak bisa aktif, ya kan, sekali lagi tolong dengan segala kehormatan panjenengan lepaskan aja Jera. Kita akan cari yang lain. Dan saya doakan panjenengan tetap lancar usahanya, tetap lancar pekerjaannya. Yang kedua, kalau ada pengumuman. Ini kanggo boten. Nggih. Kanggo. Nggih. Saya tak main. Nggih. Kanggo tapi Yang kedua, para ketua PC, kalau seandainya kalau bisa PC-PC itu jangan dihalangi untuk datang ke saya. Sehingga ketika saya mau menyampaikan sesuatu yang nggak bisa lewat YouTube atau nggak bisa lewat pelatihan sekalipun, mereka ilmunya akan masuk ke mereka. Mereka sudah tahu begitu. Dan sekali lagi saya menawarkan yang terakhir, wa akhiran, saya menawarkan solusi bagi PC-PC yang anggotanya tidak aktif. Perlu diketahui bahwa rekrutmen praktisi itu lebih penting daripada panjenengan semua minta pelatihan di kota kalian. Misalkan di sini ada Solo misalkan. Nah, Solo ini salah satu contohnya. Solo itu kebanyakan memang nggak aktif lah, maksudnya aktivitas rupiah masalahnya hampir nggak ada, atau mungkin ada tapi nggak disampaikan. Nah, solusinya adalah Pak Ketua PC atau wakilnya merekrut dari mantan pasien, karena dari 6 orang yang kita motivasi ikut ijazahan itu hanya 1 saja yang militan, maka dari 120 yang aktif pasti 20. Karena yang selebihnya itu ada 4 faktor ini tadi. Dan ini sudah saya tajrib sebelum ikut pelatihan, saya tanya satu-satu dulu tadi. Ternyata saya simpulkan hanya yang aktif ini jelas yang mantan pasien sembuh, dan ketika diruqyah dia bilang subhanallah. Kalimat yang terucap di awal adalah subhanallah. Nah, adapun yang lain komennya beda-beda. Kalau sudah punya ilmu basic, misalkan akupuntur, akupresur, hipnosis, komentarnya tentu beda. Nah, ini nggak akan aktif ya, nggak akan kita ajak aktif, nggak akan bisa. Solusinya bagaimana? Yang terakhir, solusinya sekali lagi, solusinya Bapak Ketua PC atau PW ngerekrut dari mantan pasien, kemudian dicatat aja 1, 2, 3, 4 berapa orang. 1 bulan, misalkan bulan ini ada 7 orang, bawa ke sini. Atau minggu ini ada 5 orang, bawa ke sini. Daripada kalian nunggu waktu pelatihan nggak pernah ada. Dan kita nggak ada pelatihan online, kecuali ijazahan yang lain, selain ijazahan ruqyah untuk jadi praktisi ya. Nah, dengan metode seperti itu lebih efektif. Nanti mereka yang datang ke sini 7 orang, 5 orang, setelah ijazahan saya gratis semua, termasuk buku, sertifikat saya gratisin. Nanti bagaimana Gus dari pemasukan dan lain sebagainya? Nah, nanti sertifikat saya beli dari pusat, dan itu dari uang pribadi saya dan untuk kalian gratis. Ini asal jangan lebih dari 10 orang ya. Kalau jangan bawa ke sini 100 orang gratis semua ya, tentu bangkrut busnya. Seperti itu.
sekali lagi pasti orang banyak nanya, di kota saya belum ada dan lain sebagainya belum ada. Perlu diketahui bahwa cara seperti itu kalian harus dihapus, karena itu sebenarnya tidak punya adab. Jadi kita pengen disamperin dulu itu tidak punya adab. Harusnya sebagai yang tolabul ilmi harus babul lugatin wa irsadul selain wa khirsin istighfarin babul lugatin wa tulim zamani, kita harus juga punya dana. Dan makanya kalau 1 bulan ini, minggu ini kita punya nyicil 100.000 sampai akhir bulan kan 400.000. Cobalah kamu ngomong ke ketua PC-nya, ini ketua PC-nya mana, di browsing nih, browsing di internet banyak. Ketua PC ini misalkan Solo tadi siapa ketuanya PC, dihubungi terus datang ke sini minta jasa bersama, tak kasih gratis. Daripada kalian menunggu pelatihan, sekali lagi, daripada kalian menunggu pelatihan di rumah kalian sendiri, di kota kalian, nunggu saya. Karena saat ini sangat sulit ya, dan saya tidak gampang meng-ACC. Saya tidak gampang sekali meng-ACC pelatihan di kota Anda, karena saya juga ada santri, sehingga ketika saya datang ke rumah kalian atau ke kota kalian, itu saya juga tidak memenuhi kewajiban saya, yaitu ngajar. Saya juga ngajar santri, jadi Abi tidak lemah kalau ini mie. saya bentar ya. Enggak boleh ngomong. Abi maaf. Maaf, tapi ngomong. Salah. Demikian itu solusinya para sahabat. Jadi mereka disuruh PCPW ya, PW kalau yang jelas mereka harus bawa, pertama bawa rekomendasi dari ketua PC. Nanti saya tanya, kamu ngapain nih mau ijazah? Saya pengen sekedar tahu, coret. Orang ini kamu kumpulkan orang seperti ini, atau dia sudah punya padepokan sebelumnya, misalkan padepokan apa begitu ya, atau punya jamiah seperti apa, gitu kan? Oh iya saya punya, jamaah saya banyak. Orang ini nggak akan militan. Bagaimana kamu kerjanya apa? Saya jualan jamu. Nah nanti kita tegur, maksudnya kita kasih rem. Oh kalau begitu jangan niat masuk JRA itu sebagaimana SOP apa 99 prinsip. Kalau ikut JRA jangan niat untuk mengambil JRA ini kemanfaatan untuk jualan produk dan seterusnya. Itu bagi kita nggak penting. Bagi kita itu yang penting kalau ngeruya orang kita, mereka yang belum berjilbab mereka berjilbab, yang belum sholat ini sudah sholat, selesai sampai di situ. Nggak harus sembuh. Nah, walaupun nanti kita akan ajarkan cara deteksi pukul jarak jauh, kita ajarkan bahkan deteksi siapa pengirim sihirnya sebegitu mudah tanpa melanggar syariat. Hanya metode doa yang kita ajarkan, segampang itu. Tetapi tetap tidak berbayar. Jadi kalau ada informasi di JRA bayarnya mahal, itu mungkin salah komunikasi ya. Kalau sampean sekali lagi, ini tabayun dari saya sendiri mungkin selaku pendiri JRA, bahwa ketika kalian ijazahan datang ke sini sendiri, nah saya gratisi Bang. Bahkan kalau saya punya duit tak sangguni, tak kasih uang saku lah. Kalau nggak punya, kalau saya punya, kalau nggak punya ya sama-sama kita nangis bersama. Demikian mungkin ini ada di Jawa Timur, mungkin saya nanti akan sampaikan ada 3 hingga 4 PC yang harus tersampaikan ke PW. Ini PC-nya saya mau tanya-tanya tentang PW penuh PC ini, apakah PC ini bermasalah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, daerah Pulau Jawa ini nanti akan saya tanyakan PW-nya, dan juga sekaligus tanya ketua PCW terkait PW-nya bagaimana, yang intinya kita akan selalu muhasabah. Semoga dengan ikhtiar untuk memanajemen al-haqqu bila nidhamin saglibul batil binidhamin. Kalau sesuatu yang baik aja tidak diatur, sedang dukun aja punya padepokan dukun santet, komunitas santet, masa kita yang mendakwakan Quran sifat nggak ada komunitasnya diatur dengan baik. Nah, khawatirnya kita yang hak ini akan saglibul batil binidhamin. Jadi saglibul batil akan dikalahkan dengan kebatilan. Dan kita tetap tidak tidak boleh merasa sombong, merasa paling benar, seakan-akan kalau tidak ada JRA, tidak ada kita, nggak ada dakwah. Enggak.
kita hanya mengawal saja, mengawal ke LJPBNU untuk syiar Nahdlatul Ulama, melestarikan, mengawal amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.